Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tongsis Fisika, dan seperti di judulnya, di video ini kita akan membahas mengenai vektor. Kalau kita diminta menyebutkan berapa massa badan kita, tentunya kita cukup hanya dengan menjawab sekian kilogram, angkanya saja. Misalkan 70 kilogram gitu, itu bukan massa badan saya. Tapi beda lagi kasusnya kalau kita diminta untuk misalkan, tolong berpindah dong. Mungkin kita akan bertanya, berpindahnya berapa jauh dan kemana? Jadi ada berapa jauh yaitu nilainya, dan kemana. Kemana itu adalah arahnya. Nah, dari dua contoh tadi kita memahami berarti ada besaran-besaran fisika yang dia hanya memiliki nilai saja, seperti tadi massa badan ya. Besaran-besaran lain yang memiliki nilai saja sama seperti massa badan tadi, misalkan suhu, waktu, volume gitu. Besaran-besaran ini yang tadi hanya memiliki nilai saja, itu disebutnya dengan besaran skalar. Nah, tapi ada jenis besaran satu lagi tadi seperti perpindahan ya, berpindah kemana. Nah, jadi selain dia ada nilainya, juga ada arahnya. Karena kalau tanpa arah, bingung juga ya, nggak jelas ya. Besaran-besaran lain yang karakteristiknya seperti tadi, seperti perpindahan, itu misalkan seperti kecepatan, posisi, percepatan, gaya gitu. Nah, besaran-besaran itu selain punya nilai juga punya arah. Jadi kita harus menyebutkan arahnya kemana. Besaran-besaran yang karakteristiknya memiliki nilai dan arah, besaran-besaran itu disebut dengan besaran vektor. Sepertinya kalau di besaran skalar, karena dia hanya memiliki nilai saja, tidak ada matematik khusus yang perlu kita bahas lebih lanjut karena memang hanya matematik biasa saja. Nah, sedangkan untuk besaran vektor, karena dia ada arah di situ, sepertinya kita harus bahas lebih lanjut terkait dengan adanya nilai dan arahnya itu. Kita contohkan deh, misal sebuah benda berpindah dari titik awal ke posisi ini, maka vektor perpindahan benda tersebut kita gambarkan seperti ini. Jadi berbentuk tanda panah, yang ekornya ada di titik awal dan kepala panahnya di titik akhir posisi benda. Arah panah tersebut menunjukkan arah vektornya, yang berarti dalam hal ini adalah perpindahannya. Jadi kan tadi benda berpindah gitu ya. Itu mengartikan bahwa jika perpindahannya ke arah yang berbeda, maka arah panahnya pun akan berbeda juga nih. Panjang panah itu menunjukkan nilai dari vektornya. Jadi kalau perpindahannya misalnya lebih jauh, maka panjang panahnya juga harus lebih panjang. Sedangkan jika perpindahannya lebih dekat, berarti panjang panahnya pun harus lebih pendek. Untuk lebih mudah kita memahami bagaimana vektor itu dituliskan, akan sangat berguna sekali jika kita membuat sumbu X dan sumbu Y, yang titik 0 X dan Y-nya di titik awal posisi benda. Ini sebenarnya tidak harus di titik awal keberangkatan tadi sih, titik 0-nya. Tapi kali ini saya buat di situ untuk memudahkan saja ya. Sumbu X dan sumbu Y ini tentunya sudah kita kenal dengan nama sumbu kartesius. Dengan X berada di arah mendatar dan Y-nya berada di arah yang tegaknya. Misalnya benda tadi berpindah pada sumbu X sejauh 4 meter dan pada sumbu Y sejauh 3 meter. Kita tuliskan sebagai 4,3. Artinya 4 meter di arah sumbu X positif dan 3 meter di arah sumbu Y positif. Atau secara umum kita dapat tuliskan X, Y. Jadi yang ditulis dulu adalah X-nya. Kemudian pisahkan dengan koma, lalu kemudian perpindahan benda tersebut di sumbu Y. Penulisan seperti ini disebut dengan koordinat kartesian. Atau jika kita lihat jarak titik awal benda berangkat sampai dengan titik akhirnya, ini kan seperti ini. Ini seperti segitiga siku-siku, udah lihat. Sisi miringnya adalah panjang vektor perpindahan tersebut. Berarti secara Pitagoras, kita bisa mengetahui sisi miring atau panjang vektor tersebut dengan cara Pitagoras juga seperti ini. Perpindahannya, atau dalam hal ini kita lambangkan R, maka perpindahannya adalah R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat.
Ini kan Pythagoras ya. Karena perpindahan X-nya tadi 4 meter dan perpindahan Y-nya adalah 3 meter, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga perpindahan benda dari posisi awal ke posisi akhir itu sejauh 5 meter. Nah, sekarang kita coba lihat arahnya ya. Arahnya terhadap sumbu X positif. Arahnya akan kita nyatakan dalam sudut. Untuk mengetahui arahnya, kita gunakan persamaan tangan deh. Bahwa tangan itu depan dibagi samping. Kalau sudutnya ini, berarti depannya adalah Y per X. Sampingnya kan X ya. Pindah di Y-nya adalah 3, dan pindah di X-nya adalah 4. Ya. Sehingga tangan berapa yang menghasilkan nilai 3/4. Gitu kan ya. Tangan sudut berapa yang menghasilkan 3/4 bisa kita cari dengan menggunakan tabel trigonometri tentunya. Kalau tidak punya tabel trigonometri, kita bisa menggunakan kalkulator. Ya, jadi ini misalkan tampilan kalkulator di handphone saya. Handphone yang ini nih, saya buka kalkulatornya tapi yang mode kalkulator ilmiah ya. Nah, di sini ada tombol ini nih, 2ND. Artinya second function gitu ya. Ketika saya tekan second functionnya, maka nilai tangannya jadi tangan pangkat -1 tuh. Maka saya tinggal masukkan saja nih 3/4. Maka menghasilkan 36,8 derajat. Artinya sudut 36,8 derajat itulah yang menghasilkan nilai tangan 3/4. Gitu. Nah, itu berarti juga bahwa perpindahan benda tadi adalah 5 meter dengan arah 36,8 derajat terhadap sumbu X positif. Gitu. Nah, aturan penulisan seperti ini disebut dengan koordinat polar. Oke. Nah, 2 tadi ya. Pertama koordinat kartesian, yang kedua koordinat polar. Oke, satu lagi, yaitu dengan menggunakan vektor unit. Ya, jadi vektor unit itu adalah vektor yang tak berdimensi yang memiliki besar sama dengan 1. Tak berdimensi di sini artinya tidak memiliki satuan ya. Nah, simbol yang digunakan adalah I topi, J topi, dan K pakai topi deh. Ya, dengan I topi itu adalah arah di sumbu X, J topi di arah sumbu Y, dan K topi di arah sumbu Z. Bingung nggak? Atau langsung aja deh. Langsung aja. Masih perbedaan yang tadi, kalau kita tuliskan dalam vektor unit, kita bisa menuliskannya perpindahannya R-nya itu adalah berarti 4I plus 3J. Artinya 4 meter di arah sumbu X, karena I topi itu adalah arah sumbu X, dan 3 meter ke arah positif ya dua-duanya nih, di arah sumbu Y, karena J itu menunjukkan sumbu Y. Gitu. Inilah cara penulisan dengan menggunakan vektor unit. Jadi ada 3 tadi, pertama dengan koordinat kartesian, yang kedua dengan koordinat polar, yang ketiga dengan vektor unit. Nah, itu dulu kayaknya bahasan tentang vektor di video kali ini. Penulisan ini akan sangat berguna untuk pembahasan ke depannya, dan di video berikutnya nanti kita akan bahas mengenai penjumlahan vektor. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Agung Firmansyah dari Teknik Fisika.